Baru saja mendapat hadiah 2 rumah mewah dari ibuku di usia 25 tahun, ibu mertua tanpa tahu diri langsung meminta 1 untuk adik iparku. Dikira bisa menindas menantu berhijab ini, sebuah jawaban menohok langsung keluar dari mulutku, hingga membuat harga diri keluarganya runtuh seketika. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Langkah kakiku terasa begitu ringan saat menyusuri lantai marmer mengilat di dalam rumah 2 lantai bergaya minimalis modern ini, sebuah bangunan megah yang kini resmi menjadi hak milikku sepenuhnya. Di usiaku yang baru menginjak 25 tahun, aku sama sekali tidak pernah menyangka akan memegang 2 buah sertifikat kepemilikan rumah mewah sekaligus, yang lokasinya saling berdampingan di salah satu kawasan elit di Indonesia. Ibuku, seorang pengusaha sukses yang selalu berwibawa dengan hijab satin premiumnya, memberikan kedua aset berharga ini sebagai hadiah atas kerja kerasku sekaligus jaminan masa depan, agar aku tidak perlu luntang-lantung memikirkan tempat tinggal setelah menikah. Sambil membenarkan letak jilbab pashmina modern berwarna soft pink yang melilit rapi di kepalaku, aku bercermin pada dinding kaca besar, memandangi pantulan diriku yang mengenakan blus ketat dan high-waist palazzo pants pastel yang membungkus sempurna lekuk tubuh ideal yang selalu kujaga dengan penuh percaya diri. Rasa syukur yang membuncah di dalam dada membuatku tidak bisa berhenti melempar senyum manis ke arah sudut-sudut ruangan, membayangkan bagaimana aku dan suamiku akan menata masa depan kami di sini. Aku segera melangkah ke area ruang tamu yang luas dan terang benderang oleh pencahayaan alami, lalu duduk di atas sofa bludru empuk sambil mendekap erat map tebal berisi dokumen-dokumen penting pemberian ibuku tadi pagi. Kebahagiaan ini rasanya begitu sempurna, karena selain rumah ini, rumah tepat di sebelah kanan yang bentuk dan kemewahannya persis sama juga diberikan ibuku untuk dijadikan investasi atau disewakan agar aku memiliki penghasilan mandiri. Sebagai wanita muda yang mandiri, aku merasa harga diriku terangkat tinggi bukan karena materi semata, melainkan karena cinta luar biasa dari ibu kandungku yang ingin memastikan putri satu-satunya ini hidup dalam kenyamanan dan kemapanan. Lamunan indahku tentang dekorasi interior seketika buyar saat mendengar suara ketukan pintu yang teramat keras dan tidak sabaran dari arah teras depan, menghancurkan ketenangan siang itu dengan begitu kasar. Aku mengernyitkan dahi sembari bangkit berdiri, merapikan kembali pakaian modernku yang pas di badan sebelum berjalan menuju pintu utama dengan perasaan yang mendadak berubah menjadi tidak enak. Begitu daun pintu jati besar itu kubuka, sosok ibu mertuaku, Ibu Ambar, sudah berdiri di sana dengan wajah ketus dan tatapan mata tajam yang langsung menyapu seisi rumah baru kami dari atas sampai bawah tanpa permisi. Wanita paruh baya berusia awal 50-an itu datang dengan penampilan khas rumahannya, mengenakan hijab bergo instan berwarna mencolok dan daster batik bermotif ramai, serta rentengan perhiasan emas yang gemerincing di pergelangan tangannya. Tidak sendirian, di belakang punggung Ibu Ambar ternyata ada Dani, adik iparku yang berusia 22 tahun, yang berdiri mengekor dengan gaya santai menggunakan kaos oblong-oblong dan celana jeans belel. Pemuda itu tampak memasang wajah manja sekaligus memancarkan binar keserakahan saat matanya yang liar ikut menatap detail kemewahan dinding dan pilar rumahku yang begitu megah. Tanpa menunggu aku mempersilakan mereka masuk atau sekadar mengucapkan salam, ibu mertuaku langsung melenggang masuk begitu saja dengan angkuh, seolah-olah dia adalah pemilik sah dari bangunan berharga miliaran rupiah ini. Aku hanya bisa menghela napas panjang di balik hijabku, berusaha menahan diri dan tetap bersikap sopan demi menghormati suamiku yang saat ini masih berada di tempat kerja dan belum pulang ke rumah. Wah, ternyata berita yang kudengar dari tetangga itu memang benar. Kamu benar-benar beruntung bisa memeras ibumu untuk membelikan 2 rumah semewah ini sekaligus,
celetuk Ibu Ambar dengan nada sinis yang sangat kental sembari langsung menghempaskan tubuhnya ke atas sofa bludru tanpa memikirkan sopan santun. Tangannya yang dipenuhi cincin emas itu bergerak mengusap sandaran sofa dengan kasar, sementara matanya terus menatap sekeliling ruangan dengan tatapan yang dipenuhi rasa iri yang amat jelas. Dani ikut duduk di sebelah ibunya sambil menyandarkan kepala dengan tidak tahu diri, mengeluarkan ponselnya seolah-olah dia sedang berada di rumahnya sendiri, tanpa memedulikan kehadiranku yang berdiri mengawasi mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga agar senyum di wajah manisku tidak hilang sepenuhnya meskipun dadaku mulai bergemuruh mendengar tuduhan tidak berdasar yang keluar dari mulut wanita tua itu. Maaf Ibu, tapi saya tidak pernah memeras ibu kandung saya sendiri, karena kedua rumah ini adalah murni hadiah sukarela dari beliau untuk masa depan saya. Jawabku dengan suara yang tenang namun berbobot, menegaskan batas kepemilikan agar mereka sadar posisi. Aku berjalan mendekat dan berdiri di hadapan mereka dengan posisi tegak, menyilangkan kedua tangan di depan dada, sehingga memperlihatkan siluet tubuhku yang proporsional, memancarkan aura ketegasan yang kontras dengan kelembutan wajah imutku. Ibu Ambar langsung mendengus kencang mendengar penjelasanku, memutar bola matanya dengan malas seakan-akan kata-kataku hanyalah angin lalu yang tidak perlu dia dengarkan sama sekali. Halah, mau hadiah atau apapun namanya, intinya sekarang kamu punya dua rumah yang sangat besar dan mewah di kompleks elit ini, padahal kamu dan anakku cuma tinggal berdua saja. Sahutnya dengan nada suara yang sengaja ditinggikan, mulai menunjukkan niat busuk yang sejak tadi disembunyikannya. Dia kemudian melirik ke arah Dani yang langsung menegakkan posisi duduknya, memberikan kode rahasia di antara ibu dan anak kesayangannya itu yang membuat perasaanku semakin waspada dan curiga. Begini Rania, kamu kan tahu kalau adik iparmu ini sudah dewasa, umurnya sudah 22 tahun tapi sampai sekarang belum punya rumah sendiri dan masih menumpang di rumah ibu yang sempit, ujar Ibu Ambar dengan intonasi yang mendadak berubah menjadi sok manis dan penuh kepura-puraan. Dia menatapku dengan mata yang disipitkan, mencoba menggunakan otoritasnya sebagai ibu mertua untuk menekan mentalku yang dia kira masih sangat hijau dan bisa dikendalikan dengan mudah. Dani di sampingnya mulai memasang wajah cemberut yang dibuat-buat, seolah-olah dia adalah korban paling malang di dunia ini yang sangat membutuhkan belas kasihan dariku. Karena kamu punya dua rumah yang letaknya berdampingan dan sama-sama kosong, ibu minta kamu berikan satu rumah yang di sebelah kanan itu untuk Dani secara cuma-cuma, anggap saja sebagai bentuk bakti kepada mertua, ucap Ibu Ambar tanpa memikirkan urat malu. Mengucapkan kalimat yang sangat tidak masuk akal itu dengan begitu entengnya, seolah sedang meminta sebungkus makanan. Mendengar permintaan yang teramat serakah dan tidak tahu diri itu, rasanya aliran darahku langsung berdesir hebat ke seluruh tubuh, dan seketika itu juga keramahanku sebagai seorang menantu menguap tanpa sisa ke udara. Aku menatap tajam ke arah mata ibu mertuaku, menyadari bahwa mereka benar-benar mengira wanita muda berhijab sepertiku bisa ditindas dan dimanfaatkan hartanya demi kesenangan anak manja mereka. Alih-alih menangis atau panik seperti yang mungkin mereka harapkan, aku justru menegakkan pundakku, menyunggingkan sebuah senyuman tipis yang syarat akan sindiran mematikan tepat di depan wajah mereka berdua. Ibu tidak salah bicara meminta aset yang dibeli dengan keringat ibu kandung saya untuk diberikan secara gratis kepada anak ibu yang malas dan tidak mau bekerja keras ini. Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang namun bergema dingin, memecah kesunyian ruangan dengan kalimat menohok yang langsung membuat wajah Ibu Ambar berubah menjadi merah padam menahan syok. Aku menatap lurus ke dalam matanya yang kini membelalak lebar, bersiap meruntuhkan seluruh harga diri dan keserobohan keluarga mereka yang sudah berani mengusik ketenanganku di rumahku sendiri. Suasana di dalam ruang tamu mewah itu mendadak menjadi begitu mencekam setelah kalimat menohok itu meluncur dengan tenang dari bibirku.
Ibu Ambar ternganga lebar, matanya membelalak tidak percaya seolah-olah dia baru saja disambar petir di siang bolong mendengarkan keberanian menantunya yang baru berusia 25 tahun ini. Di sampingnya, Dani yang tadinya bersikap santai kini langsung menegakkan punggung dengan wajah yang memerah padam karena merasa terhina dengan sebutan anak malas yang baru saja kusematkan padanya. Aku tetap berdiri dengan posisi tegak, mempertahankan pose bersedekap dada yang elegan, memperlihatkan siluet tubuhku yang proporsional di balik pakaian modern pastelku, sama sekali tidak gentar menghadapi tatapan penuh amarah dari kedua orang di hadapanku ini. Apa kamu bilang, Rania? Berani-beraninya kamu bicara sekasar itu kepada ibu mertuamu sendiri? Di mana sopan santunmu sebagai istri yang dibesarkan di keluarga terhormat? Pekik Ibu Ambar dengan suara melengking tinggi, hingga rentengan perhiasan emas di pergelangan tangannya bergemerincing hebat saat dia menggebrak lengan sofa beludru. Wajahnya yang dilapisi bedak tipis itu kini berkerut kencang menahan amuk, menunjukkan betapa dia sangat syok karena otoritasnya sebagai orang tua ditumbangkan dalam satu kali serangan kata-kata oleh wanita muda berhijab sepertiku. Dia mengira dengan jilbab pashmina soft pink dan wajah imutku ini, aku akan langsung tunduk menangis ketakutan begitu dia membentak dan membawa-bawa masalah kesopanan. Saya hanya bicara sesuai kenyataan, Ibu. Sopan santun saya hanya berlaku untuk orang yang tahu diri dan menghormati hak milik orang lain, bukan untuk orang yang datang tanpa permisi lalu tiba-tiba meminta sertifikat rumah mewah, seolah sedang meminta jatah kue. Jawabku dengan nada yang luar biasa tenang namun setiap katanya menghunjam langsung ke ulu hati mereka. Aku sengaja mengulas senyum manis di wajahku, sebuah senyuman penuh kemenangan yang sengaja kuperlihatkan untuk memancing emosi mereka agar semakin meledak-ledak. Bagiku, usia muda bukanlah alasan untuk bisa diinjak-injak oleh mertua yang serakah dan hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan harga diri anak menantunya. Dani yang merasa harga dirinya sebagai laki-laki dewasa runtuh seketika, akhirnya ikut membuka suara dengan nada tinggi dan telunjuk yang mengarah kasar ke wajahku. Heh Rania, kamu jangan sombong ya cuma karena punya harta dari ibumu. Kakakku itu suamimu, kepala rumah tanggamu, jadi apapun yang kamu punya di sini, itu juga menjadi hak keluarga kami untuk menikmatinya. Teriak pemuda 22 tahun itu dengan penuh kelancangan, mencoba mencari pembenaran atas keserakahannya menggunakan nama kakaknya. Wajah manjanya kini dipenuhi gurat kekesalan yang amat dalam, menatapku dengan sorot mata benci karena rencana indahnya untuk memiliki rumah mewah di kawasan elit secara instan terancam gagal total. Mendengar nama suamiku diseret ke dalam urusan ini, aku justru tertawa kecil, sebuah tawa meremehkan yang membuat dahi Ibu Ambar semakin berkerut dalam menahan geram. Dani, sepertinya kamu perlu belajar lagi tentang hukum pernikahan dan hukum agama sebelum berbicara sejauh itu di dalam rumah saya, ucapku sambil berjalan perlahan mendekati jendela kaca besar, memandangi halaman rumah sebelah kanan yang asri dan megah melalui sudut mataku. Rumah ini dan rumah di sebelah sana adalah harta hibah murni dari ibu kandung saya untuk saya pribadi, bukan harta ganagini atau hasil keringat kakakmu, jadi sepeser pun keluarga kalian tidak punya hak atas aset ini, lanjutku telak. Ibu Ambar langsung bangkit berdiri dari sofa, tubuh paruh bayannya berguncang hebat karena luapan emosi yang sudah mencapai ubun-ubun mendengarkan penjelasanku yang sangat logis namun menyakitkan telinga. Dengan daster batik bermotif ramai dan hijab bergo instannya yang sedikit bergeser karena gerakan kasarnya, dia melangkah maju hingga jarak kami hanya tersisa 2 langkah saja. Jangan sok pintar kamu, Rania. Pokoknya ibu tidak mau tahu. Rumah di sebelah itu harus diserahkan kepada Dani tahun ini juga. Kamu itu menantu di keluarga kami, jadi sudah kewajibanmu untuk membantu kesulitan adik iparmu sendiri. Bentaknya dengan napas yang memburu kasar.
Aku tidak bergeser 1 sentimeter pun dari posisiku, justru aku sengaja mencondongkan tubuhku sedikit ke arahnya, menatap lurus ke dalam manik mata tua yang penuh dengan ketamakan itu tanpa ada rasa takut sedikit pun. Kewajiban membantu itu jika adik ipar saya terkena musibah atau kelaparan, Ibu, bukan memfasilitasi gaya hidup mewahnya dengan memberikan rumah berharga miliaran secara cuma-cuma. Bisikku dengan suara rendah namun syarat akan penekanan yang mematikan. Kalau Dani ingin punya rumah mewah seperti ini, suruh dia bangun dari tempat tidur manjanya, cari kerja yang benar, dan beli dengan uangnya sendiri, bukan malah mengemis pada kakak iparnya. Tambahku lagi dengan senyum sinis. Plak! Ibu Ambar memukul meja kopi di dekatnya dengan sangat keras hingga vas bunga kecil di atasnya bergoyang, meluapkan rasa frustrasinya karena tidak mampu membalas kata-kataku dengan argumen yang masuk akal. Wajahnya yang ketus kini tampak dipenuhi rasa malu yang luar biasa, karena di belakangnya, Dani hanya bisa terdiam membisu dengan wajah yang semakin ciut setelah mendengar sindiranku yang menghantam telak kemalasannya. Ibu-ibu paruh-baya yang terbiasa mendominasi di kampung halamannya itu kini benar-benar kehilangan taringnya di hadapan menantu muda yang dia anggap remeh selama ini. Kamu benar-benar menantu durhaka, Rania. Ibu akan laporkan kelakuan kurang ajarmu ini kepada suamimu begitu dia pulang kerja nanti. Kita lihat saja, apa dia akan tetap membelamu setelah tahu ibunya dihina seperti ini di rumahmu. Ancam Ibu Ambar dengan suara yang bergetar menahan amarah yang teramat sangat. Dia menggunakan kartu as terakhirnya, berharap suamiku akan berpihak kepadanya dan memaksaku untuk menyerahkan rumah impian yang sangat diinginkan oleh anak kesayangannya itu. Dani yang mendengar ancaman ibunya langsung mengangkat wajahnya kembali, memasang senyum licik seolah merasa di atas angin, karena mengira kakaknya akan langsung memarahiku. Mendengar ancaman yang kekanak-kanakan itu, aku justru membenarkan letak jilbab pashminaku dengan santai, lalu berjalan menuju pintu utama dan membukanya lebar-lebar, seolah mempersilakan mereka untuk segera angkat kaki dari sana. Silakan Ibu, laporkan saja pada suami saya sekarang juga. Kebetulan saya juga ingin tahu apakah dia akan ikut menjadi orang tidak tahu diri seperti kalian, atau dia masih punya otak untuk tahu mana yang benar, ujarku dengan lantang sambil menunjuk ke arah halaman luar dengan pandangan mata yang dingin. Dan sebelum suami saya pulang, saya minta ibu dan anak manja ini segera keluar dari rumah saya sebelum saya memanggil satpam kompleks untuk mengusir kalian secara tidak hormat. Pungkasku tanpa menyisakan sedikit pun toleransi. Suara deru mesin mobil yang sangat kukenal mendadak terdengar memasuki halaman depan, memecah ketegangan yang masih menggantung pekat di ambang pintu rumahku. Sorot lampu mobil SUV hitam milik suamiku, Mas Evan, tampak menerangi jajaran tanaman hias di teras, menandakan bahwa sang kepala rumah tangga akhirnya pulang tepat di tengah badai konfrontasi ini. Ibu Ambar yang tadinya memasang wajah kecut karena kusir, seketika mengubah raut mukanya dalam sekejap mata menjadi begitu nelangsa dan penuh drama seolah dia adalah korban penganiayaan. Tangannya yang berhias rentengan emas kini buru-buru mengusap sudut matanya yang kering, mencoba menciptakan air mata buatan demi menarik simpati anak laki-laki pertamanya yang baru saja turun dari mobil. Evan! Tolong Ibu, Nak. Lihat bagaimana kelakuan istrimu yang baru berumur 25 tahun ini, dia sudah berani mengumpat dan mengusir ibumu sendiri bagai seekor binatang kurap. Jerit Ibu Ambar dengan suara yang sengaja dibuat bergetar dan serak, langsung berlari kecil menghampiri Mas Evan yang baru saja melangkah naik ke teras. Daster batik longgar dan bergo instannya yang acak-alakan membuat penampilannya malam itu terlihat sangat kontras dengan kemewahan pilar-pilar rumah baru kami yang menjulang megah. Dani pun tidak mau kalah, pemuda 22 tahun itu ikut memasang wajah paling melas sedunia, berdiri pincang di belakang ibunya seolah-olah aku baru saja memukulinya hingga babak belur.
Mas Evan menghentikan langkahnya dengan wajah yang tampak sangat kelelahan setelah seharian bergelut dengan pekerjaan kantor. Dahinya berkerut dalam menatap kepanikan di teras rumahnya. Tatapan matanya yang bingung beralih dari ibunya yang sedang menangis histeris, menuju Dani yang menunduk lesu, dan akhirnya tertuju lurus kepadaku yang masih berdiri tenang di depan pintu utama. Aku tetap mempertahankan posisi berdiri tegak dengan tangan bersedekap di dada, membiarkan pakaian modern pastelku yang pas di badan memperlihatkan ketenangan seorang wanita yang memegang kendali penuh atas situasi. Di balik hijab pashmina soft pinkku, aku hanya menyunggingkan senyum tipis yang dingin, menunggu sejauh mana drama fiktif ini akan dimainkan oleh kedua benalu itu. Ada apa ini? Ibu, tenang dulu, jangan menangis di teras seperti ini, tidak enak dilihat oleh tetangga kompleks, ucap Mas Evan mencoba menenangkan ibunya sambil menuntun wanita parubaya itu kembali masuk ke dalam ruang tamu mewah kami. Pandangan mata Mas Evan kembali menyapu ruangan, lalu menatapku dengan sorot mata meminta penjelasan atas keributan yang melibatkan seluruh keluarganya di hari pertama kami menempati rumah ini. Sebagai suami yang biasanya bersikap netral, aku tahu dia sedang berada di posisi yang sulit, namun aku tidak akan membiarkan ketegasan diriku runtuh hanya karena formalitas sebuah pernikahan. Bagaimana ibu bisa tenang, Evan? Istrimu yang imut dan tampak alim berhijab ini ternyata hatinya busuk dan sangat sombong karena merasa punya 2 rumah mewah dari ibunya. Semprot ibu ambar lagi. Volume suaranya kembali naik begitu merasa mendapat perlindungan dari anak laki-lakinya. Dia menunjuk-nunjuk wajah manisku dengan telunjuknya yang gemetar karena sisa amarah yang belum tuntas, mencoba memprovokasi Mas Evan agar ikut menyalahkanku. Dia menghina adikmu, Dani, dibilang anak malas dan pengemis hanya karena ibu meminta 1 rumah kosong di sebelah untuk tempat tinggal adikmu sendiri. Lanjutnya dengan nada mendakwa yang menggelegar. Mas Evan tampak terkejut mendengarnya. Dia menoleh ke arahku dengan mata yang membelalak kecil, seolah tidak percaya bahwa istri mudanya yang biasa bersikap lembut bisa mengeluarkan kata-kata semenohok itu. Rania, apa benar yang dikatakan ibu? Kamu benar-benar mengusir ibu dan menghina Dani dengan kata-kata kasar seperti itu? Tanya Mas Evan dengan nada suara yang mulai meninggi, tampaknya egonya sebagai seorang suami mulai terusik karena merasa keluarganya direndahkan. Dani yang melihat kakaknya mulai terpancing emosi langsung melempar senyum licik yang sangat tipis ke arahku, mengira posisinya kini sudah aman di atas angin. Aku menarik napas dalam-dalam, merapikan letak ujung hijab pashminaku dengan gerakan yang teramat santai dan anggun, sama sekali tidak menunjukkan kepanikan atau ketakutan seperti yang mereka harapkan. Mas Evan, sebelum kamu memarahi istri yang baru 3 hari kamu nikahi ini, ada baiknya kamu dengar dulu bagaimana kronologi yang sebenarnya dari mulutku. Jawabku dengan suara yang lantang, jernih, dan penuh penekanan di setiap suku katanya. Aku melangkah maju 2 tindak, berdiri tepat di hadapan Mas Evan, sehingga lekuk tubuh ideal dan pembawaanku yang tegas memancarkan aura dominasi yang mutlak di dalam ruangan itu. Ibumu datang ke sini tanpa salam, langsung duduk dan menuduhku memeras ibu kandungku demi mendapatkan 2 unit rumah mewah ini. Ujarku sambil menatap tajam ke arah ibu ambar yang langsung memalingkan wajahnya karena salah tingkah. Tidak cukup sampai di situ, dengan sangat tidak tahu diri, ibumu menuntut agar salah satu sertifikat rumah yang dibeli dengan keringat ibuku diserahkan secara cuma-cuma kepada Dani yang pengangguran ini. Lalu menurutmu apakah aku harus diam saja mendengarnya? Tanyaku balik dengan nada meremehkan yang sangat telak menghantam logika Mas Evan. Suasana seketika hening, Mas Evan terdiam membisu dengan mulut yang sedikit terbuka, wajah lelahnya kini berubah menjadi pucat karena merasa sangat malu dengan kelakuan ibu dan adiknya yang di luar batas kewajaran. Dia menoleh ke arah Dani,
menuntut jawaban atas kebenaran kalimatku yang sangat runtut dan masuk akal, membuat pemuda jangkung itu langsung gelagapan dan berpura-pura sibuk membetulkan kaos oblongnya. Kebohongan dan manipulasi yang dirancang oleh Ibu Ambar di teras rumah tadi kini pecah berantakan, menyisakan rasa bersalah yang teramat sangat di dalam benak suamiku sendiri. "Ibu, apa benar Ibu meminta rumah milik Rania untuk Dani?" tanya Mas Evan dengan suara yang melemah, syarat akan kekecewaan yang mendalam terhadap wanita paruh baya yang melahirkannya itu. Ibu Ambar yang kedoknya sudah terbuka lebar hanya bisa mendengus kencang, mencoba mengelak dengan membetulkan letak bergo instannya yang melorot sambil berkacak pinggang dengan sisa-sisa kesombongannya. Aku yang melihat pemandangan itu langsung melipat tangan kembali di dada, bersiap memberikan pukulan terakhir yang akan membuat mereka berdua menyadari bahwa wanita muda berusia 25 tahun ini tidak akan pernah bisa mereka setir dengan cara apapun. Mas Evan memijat pangkal hidungnya dengan perlahan, mengembuskan napas panjang yang terdengar sangat berat di tengah keheningan ruang tamu yang mencekam. Wajahnya yang semula tegang kini tampak layu, dipenuhi rasa bersalah yang teramat besar saat dia kembali menatapku yang masih berdiri kokoh dengan tatapan sedingin es. Di usiaku yang baru 25 tahun, aku sudah memahami betul bahwa ketegasan adalah satu-satunya perisai terbaik agar tidak direndahkan oleh orang lain, termasuk oleh keluarga suamiku sendiri. Sambil merapikan kembali lipatan blus ketat pastelku yang sedikit bergeser, aku menunggu keputusan apa yang akan diambil oleh pria yang baru beberapa hari ini menjadi imam dalam hidupku. "Ibu, kenapa Ibu bisa berpikiran sepicik itu? Rumah ini adalah hak milik mutlak Rania, pemberian dari Ibu Ratna. Kita sama sekali tidak punya hak untuk memintanya, apalagi memaksanya untuk diberikan pada Dani," ucap Mas Evan akhirnya dengan nada suara yang bergetar menahan malu yang luar biasa. Kalimat tegas yang keluar dari mulut anak sulungnya itu seketika membuat Ibu Ambar terbelalak, seolah tidak percaya bahwa tameng utamanya malam ini justru berbalik menyerangnya demi membela menantu baru. Wajah ketus wanita parubaya itu semakin berkerut kencang, daster batiknya bergoyang seiring dengan dadanya yang naik turun menahan rasa dongkol karena rencananya gagal total. "Evan, kamu ini anak kandung Ibu atau anak kandung perempuan sombong ini, ha? Kenapa kamu malah menjatuhkan harga diri ibumu sendiri di depan istri mudamu?" Pekik Ibu Ambar dengan histeris. Rentengan gelang emas di tangannya kembali bergemerincing saat dia menunjuk-nunjuk wajah Mas Evan dengan penuh kemarahan. Dia merasa posisinya sebagai ibu yang harus selalu dituruti kini telah runtuh di dalam rumah megah ini, digantikan oleh hukum kepemilikan yang tidak bisa dia ganggu-gugat. Dani yang berdiri di sudut ruangan semakin menundukkan kepalanya dalam-dalam, meremas ujung kaos oblongnya dengan wajah yang sudah berubah pucat pasi karena kehilangan pembelaan. Aku hanya tersenyum tipis di balik jilbab pashmina soft pinkku, merasa puas melihat bagaimana kebenaran langsung menampar wajah serakah mereka tanpa perlu aku mengotori tanganku lebih jauh. Tubuhku yang proporsional tetap kujaga dalam posisi tegak, memancarkan aura dominasi seorang wanita muda kelas atas yang tahu persis bagaimana cara mempertahankan aset berharganya dari gangguan benalu. "Dengar itu, Ibu. Bahkan anak laki-laki kebanggaan Ibu sendiri masih memiliki akal sehat untuk memahami mana yang menjadi hak orang lain dan mana yang merupakan bentuk pemerasan," sindirku dengan nada yang teramat manis namun berujung sangat menohok. "Rania, tolong maafkan kelakuan Ibu dan Dani. Aku benar-benar minta maaf karena tidak bisa mendidik keluargaku dengan baik sebelum membawamu ke dalam pernikahan ini," ujar Mas Evan sambil melangkah mendekat ke arahku, mencoba meraih jemariku dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa sesal yang teramat dalam. Namun, sebelum tangannya menyentuh kulitku, aku dengan cepat menarik tanganku ke belakang tubuh, menolak sentuhannya secara halus sebagai bentuk peringatan bahwa masalah ini belum selesai begitu saja.
Kelembutan wajah imutku seketika menghilang, digantikan oleh garis wajah yang kaku dan penuh dengan ketegasan yang mutlak. Permintaan maafmu aku terima, Mas, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa ibu dan adikmu sudah menginjak-injak harga diriku di hari pertama kita menempati rumah ini. Jawabku dengan suara yang jernih dan dingin, memastikan setiap untai kataku didengar dengan jelas oleh Ibu Ambar dan Dani. Aku melirik ke arah pintu utama yang masih terbuka lebar, memperlihatkan halaman rumah sebelah kanan yang megah di bawah temaram lampu taman bergaya minimalis. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana cara ibumu meminta rumah mewah itu dengan begitu entengnya, seolah-olah ibuku bekerja keras siang dan malam hanya untuk menyejahterakan anak manjamu ini, lanjutku tanpa ampun. Ibu Ambar yang merasa semakin tersudut dan kehilangan muka, langsung menyambar tas belanjaan plastiknya yang tergeletak di atas meja dengan gerakan yang sangat kasar. Sudah Dani, ayo kita pulang. Percuma kita berlama-lama di rumah perempuan angkuh ini, tidak sudi ibu mengemis pada menantu yang tidak tahu cara menghormati orang tua. Ketusnya dengan suara yang sengaja dikeras-keraskan untuk menutupi rasa malunya yang sudah menjalar hingga ke leher. Dengan langkah kaki yang dihentak-hentakkan, wanita tua dengan bergo instan mencolok itu berjalan cepat menuju pintu keluar tanpa memandang wajah anaknya maupun wajahku lagi. Dani mengekor di belakang ibunya dengan langkah yang terburu-buru, sesekali melirik ketakutan ke arah Mas Evan yang menatapnya dengan pandangan mata penuh kekecewaan dan amarah yang tertahan. Pemuda 22 tahun yang terbiasa hidup enak tanpa bekerja itu, akhirnya harus menerima kenyataan bahwa mimpi indahnya untuk memamerkan rumah mewah kepada teman-temannya telah musnah dalam sekejap mata. Aku mengawasi kepergian mereka dengan pandangan mata yang lurus dan dingin, sama sekali tidak berniat untuk mencegah atau sekadar mengucapkan kata perpisahan yang basa-basi kepada dua orang tidak tahu diri itu. Begitu bayangan daster batik Ibu Ambar menghilang di kegelapan malam teras depan, Mas Evan langsung terduduk lemas di atas sofa beludru, menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya yang gemetar. Suasana rumah baru kami yang berharga miliaran rupiah ini mendadak terasa begitu sepi dan sunyi, menyisakan sisa-sisa badai pertengkaran yang baru saja mereda di antara kami berdua. Aku berjalan perlahan mendekati pintu, lalu menutupnya dengan bunyi dentuman yang cukup keras, mengunci rapat-rapat akses masuk bagi siapa saja yang berniat merusak ketenangan hidupku di masa depan. Aku membalikkan badanku, bersedekap dada sambil menyandarkan punggungku pada daun pintu jati yang kokoh, menatap suamiku yang masih terpukul dengan kenyataan pahit malam ini. Di dalam benakku, aku tahu bahwa ini barulah babak awal dari perjuanganku untuk mempertahankan apa yang menjadi hak milikku dari rongrongan keluarga mertua yang parasit. Mas Evan, malam ini ibumu pulang dengan tangan kosong, tapi aku tahu wanita seperti dia tidak akan menyerah begitu saja sebelum mendapatkan apa yang dia inginkan. Ucapku memecah kesunyian dengan kalimat yang kembali membuat suamiku mengangkat wajahnya dengan tatapan penuh kecemasan. Pagi hari berikutnya datang membawa ketenangan semu yang menyelimuti seluruh sudut rumah mewah bergaya minimalis modern ini. Sinar matahari pagi yang hangat menembus kaca jendela besar, memantul di atas lantai marmer yang mengilat, namun tidak mampu mencairkan suasana dingin yang masih terasa di antara aku dan Mas Evan sejak pertengkaran semalam. Sembari merapikan letak jilbab pashmina soft pink dan blus ketat pastel yang memperlihatkan lekuk tubuh idealku, aku berdiri di dapur bersih untuk membuat secangkir kopi hangat. Di usiaku yang baru 25 tahun, aku sudah belajar untuk selalu waspada, karena ketenangan yang terlalu mendadak biasanya adalah pertanda bahwa badai yang lebih besar sedang dipersiapkan di luar sana. Mas Evan berjalan mendekat dengan pakaian kantor yang sudah rapi, namun wajah manisnya masih menyiratkan kelelahan mental dan rasa bersalah yang teramat mendalam karena kelakuan ibunya. Dia menerima cangkir kopi yang kusodorkan dengan senyum tipis yang dipaksakan,
lalu menatapku dengan sorot mata yang seolah ingin memastikan bahwa aku tidak akan meninggalkannya karena masalah ini. "Rania, terima kasih ya untuk kopinya. Aku berjanji masalah semalam tidak akan terulang lagi." Aku sudah menegur Dani secara pribadi lewat telepon agar dia tahu diri, ucapnya dengan suara lembut, mencoba menenangkan hatiku yang sebenarnya sudah sekeras batu. Aku hanya mengangguk pelan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, memilih untuk menikmati sarapan pagiku dengan tenang sembari sesekali melirik ke arah luar jendela, tempat rumah kedua milikku berdiri tegak dengan megahnya. Rumah kosong berlantai 2 di sebelah kanan itu bergaya arsitektur tropis modern yang sangat cantik, sebuah aset berharga miliaran rupiah yang kini menjadi incaran utama keluarga mertuaku yang serakah. Pikiran remajaku yang tajam dan taktis langsung bekerja, menyusun skenario pertahanan karena aku tahu betul tipe wanita seperti Ibu Ambar tidak akan pernah membiarkan menantunya hidup tenang setelah mempermalukannya. Dugaan-dugaanku ternyata terbukti benar hanya dalam waktu beberapa jam saja setelah Mas Evan berangkat ke kantor untuk menyelesaikan urusan pekerjaannya. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah pesan singkat masuk ke ponselku dari nomor-nomor asing, namun gaya bahasanya yang ketus dan penuh tuntutan langsung membuatku tahu siapa pengirim aslinya. Pesan itu berisi ancaman terselubung yang mengatakan bahwa jika aku tidak mau memberikan rumah itu pada Dani, maka Ibu Ambar akan membawa masalah ini ke hadapan seluruh keluarga besar di kampung halaman untuk mempermalukan namaku sebagai menantu durhaka. Aku mendengus geli membaca untaian kalimat penuh manipulasi yang diketik dengan huruf kapital berantakan tersebut, sama sekali tidak merasa gentar atau takut dengan gertakan sambal itu. Alih-alih membalas dengan kemarahan, aku justru menyimpan tangkapan layar pesan tersebut sebagai bukti tambahan untuk berjaga-jaga jika suatu saat nanti aku membutuhkannya di pengadilan atau di depan suamiku. Dengan penuh percaya diri, aku melangkah keluar menuju teras rumah, menikmati angin sepau-sepau yang menerpa jilbab pashminaku sembari memikirkan jawaban menohok apa lagi yang akan kuberikan jika mereka berani datang lagi. Namun, pemandangan mengejutkan justru tertangkap oleh sudut mataku saat aku melirik ke arah halaman depan rumah sebelah kanan yang seharusnya terkunci rapat. Dari kejauhan, aku melihat sosok Dani dengan kaos oblong santainya sedang berdiri di depan pagar gerbang besi rumah keduaku, ditemani oleh seorang pria paruh baya yang membawa tas ransel besar berisi peralatan pertukangan. Pemuda 22 tahun itu tampak menunjuk-nunjuk ke arah kunci gembok pagar dengan wajah licik, seolah-olah dia sedang memerintahkan tukang tersebut untuk membongkar paksa akses masuk ke dalam properti pribadi milikku. Rasa amarah seketika mendidih di dalam dadaku melihat kelancangan yang sudah di luar batas kewajaran dan sudah mengarah pada tindakan kriminal murni ini. Aku langsung berjalan cepat keluar dari halaman rumahku, setengah berlari menuju rumah sebelah dengan langkah yang tegas, memastikan pakaian modern pastelku yang pas di badan bergerak anggun namun memancarkan aura mengintimidasi. Tatapan mata imutku kini berubah menjadi sangat tajam seperti elang yang siap menyergap mangsanya, tidak akan membiarkan sejengkal pun tanah dari ibuku diusik oleh benalu-benalu ini. "Heh! Sedang apa kamu di depan rumah saya dengan membawa tukang kunci, Dani?" Teriakku dengan suara yang lantang dan menggelegar, memecah keheningan kompleks elit yang biasanya sepi dan tenang itu. Dani seketika terlonjak kaget, wajah manjanya langsung memucat pasi saat menoleh dan mendapati diriku sudah berdiri hanya beberapa meter di belakang punggungnya dengan tangan bersedekap dada. Tukang kunci yang bersamanya pun ikut kebingungan, memandangi Dani dan aku bergantian dengan tatapan cemas karena menyadari ada yang tidak beres dengan pekerjaan yang diterimanya ini. Kak Rania? Ibu yang menyuruhku ke sini," kata ibu. "Rumah ini kan kosong, jadi lebih baik kuncinya diganti saja supaya aku bisa mulai mencicil memindahkan barang-barangku dari rumah lama."
Jawab Dani dengan terbata-bata, mencoba menggunakan nama ibunya sebagai perisai dari ketakutannya. Alasan bodoh yang keluar dari mulut adik iparku yang malas ini benar-benar membuatku ingin tertawa keras, karena saking tidak tahu dirinya mereka sekeluarga dalam merampas hak orang lain. Dia mengira dengan membawa tukang di siang bolong, aku yang seorang wanita muda berhijab ini akan pasrah dan membiarkan rumah mewah ini dijarah begitu saja. Aku maju satu langkah, menatap lurus ke dalam matanya yang bergerak gelisah, lalu mengeluarkan ponselku dan mengarahkannya tepat ke wajah Dani yang kebingungan. Dengar ya, Dani, hari ini kamu dan ibumu sudah benar-benar kehilangan urat malu dan akal sehat karena nekat melakukan percobaan pencurian di properti milik saya. Ujarku dengan nada suara yang sangat tenang namun syarat akan ancaman hukum yang mematikan. Detik ini juga, jika kamu tidak menyuruh tukang ini pergi dan menyingkir dari pagar rumah saya akan langsung mengirimkan video rekaman ini ke kantor polisi atas tuduhan perusakan dan penguasaan aset tanpa izin. Pungkasku telak, membuat nyali pemuda manja itu langsung menciut hingga ke dasar bumi. Wajah Dani seketika berubah pucat pasi, persis seperti kertas putih tanpa darah. Begitu mendengar kata kantor polisi keluar dari mulutku dengan begitu tenang namun penuh penekanan. Ponsel di genggamanku tetap kuarahkan lurus ke wajahnya yang kini berkeringat dingin, merekam setiap gerak-gerik panik dari pemuda berusia 22 tahun yang selama ini selalu berlindung di balik ketiak ibunya. Tukang kunci yang berdiri di sebelahnya pun langsung buru-buru mengemas kembali peralatan pertukangan ke dalam ranselnya, menyadari bahwa dirinya baru saja dijebak untuk melakukan tindakan kriminal oleh seorang pemuda manja yang tidak tahu diri. Di bawah terik matahari kompleks elit Indonesia ini, aku berdiri kokoh dengan blus ketat pastel dan jilbab pashmina soft pink yang berkibar pelan, memancarkan aura dominasi mutlak yang tak tergoyahkan. Kak Rania, jangan bawa-bawa polisi dong. Ini kan masalah keluarga, kenapa harus sampai sekaku ini sih? Rajuk Dani dengan suara yang mendadak berubah menjadi ciut dan memelas, sangat kontras dengan kesombongannya saat menggebrak pagar beberapa menit lalu. Langkah kakinya yang beralas sandal jepit itu bergerak mundur perlahan, mencoba menjauh dari pagar besi hitam rumah keduaku yang masih terkunci rapat dengan gembok kokoh. Tatapan matanya yang serakah kini dipenuhi ketakutan yang amat dalam, karena dia tahu betul bahwa di usiaku yang baru 25 tahun, aku memiliki relasi dan keberanian hukum untuk benar-benar menjebloskannya ke dalam sel tahanan. Mas, saya tidak tahu kalau rumah ini bukan milik Mas ini, saya permisi pulang dulu. Tidak mau ikut campur urusan pidana. Potong si tukang kunci dengan buru-buru, langsung menghidupkan sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Kepergian tukang kunci itu seketika meruntuhkan sisa-sisa keberanian Dani, membuatnya berdiri mematung sendirian di trotoar jalan setapak dengan kaos oblongnya yang tampak kusut. Aku hanya menyunggingkan senyum tipis yang syarat akan ejekan di balik wajah imutku, menikmati momen di mana mental seorang benalu parasit runtuh seketika hanya dengan satu gertakan hukum yang sah. Masalah keluarga, kamu bilang? Sejak kapan ada hukum keluarga yang melegalkan pembongkaran paksa rumah orang lain di siang bolong, Dani? Tanyaku dengan nada suara yang sengaja kutinggikan agar gema suaraku terdengar jelas oleh beberapa satpam kompleks yang sedang berpatroli dari kejauhan. Aku menurunkan ponselku namun jemariku tetap bersiap di atas layar, menyimpan file rekaman video berdurasi 2 menit yang sudah cukup kuat untuk dijadikan alat bukti laporan ke kepolisian resort setempat. Postur tubuh ideal dan pembawaanku yang tegas membuatku terlihat seperti seorang pengacara muda yang siap mengeksekusi korbannya tanpa ampun di tempat kejadian. Dani hanya bisa menunduk dalam-dalam, meremas-remas ujung kaos oblongnya dengan wajah yang menahan malu luar biasa, karena beberapa tetangga kompleks mulai melongok keluar dari jendela rumah mereka. Ibu yang menyuruhku, Kak?
Ibu bilang kalau Kak Rania pasti tidak akan berani macam-macam karena takut nama baik keluarga Kak Evan tercoreng. Cicitnya lirih, mencoba melemparkan seluruh kesalahan kepada Ibu Ambar yang saat ini pasti sedang menunggu kabar kemenangan di rumah kontrakannya. Strategi manipulasi kuno yang mereka agungkan itu benar-benar menjadi bumerang yang menghantam balik wajah mereka sendiri dengan sangat telak. Aku berjalan mendekat 2 langkah, mengikis jarak di antara kami hingga bayanganku yang tinggi dan proporsional menutupi tubuh Dani yang tampak membungkuk lesu karena ketakutan. Sampaikan pada ibumu, nama baik keluarga Mas Evan justru tercoreng karena memiliki anggota keluarga yang bermental pencuri dan pengemis seperti kalian berdua. Bisikku tepat di depan wajahnya, memberikan kalimat menohok yang langsung membuat telinganya memerah pada menahan syok. Jangan pernah mengira hijab dan usia mudaku ini menandakan bahwa aku adalah wanita lemah yang bisa kalian tindas demi memenuhi gaya hidup malas kalian. Tambahku lagi dengan tatapan mata sedingin es. Tanpa menunggu jawaban lagi dari mulutnya yang sudah terkunci rapat, aku berbalik badan dengan gerakan anggun, membiarkan kain high-waist palazzo pantsku melambai ditiup angin seiring langkah kakiku kembali menuju rumah utamaku. Aku sengaja tidak langsung masuk ke dalam, melainkan berdiri di teras sembari mengawasi Dani yang akhirnya berjalan kaki dengan langkah gontai dan kepala tertunduk menyusuri jalanan kompleks yang sepi. Kemenangan kecil di siang hari ini memberikan kepuasan tersendiri di dalam dadaku, membuktikan bahwa ketegasan tanpa kompromi adalah satu-satunya bahasa yang dipahami oleh orang-orang yang tidak memiliki urat malu. Begitu sampai di dalam rumah, aku langsung mengirimkan pesan singkat kepada Mas Evan, melampirkan video percobaan pembongkaran paksa yang dilakukan oleh adik kandungnya sendiri, tanpa menyembunyikan detail sekecil apapun. Aku tidak ingin menjadi istri yang hobi mengadu untuk hal-hal sepele, namun untuk urusan harga diri dan aset yang menyangkut keringat ibu kandungku, aku akan menjadi wanita paling kejam sedunia jika ada yang berani menyentuhnya. Tidak butuh waktu lama, ponselku langsung bergetar hebat menampilkan nama Mas Evan di layar kaca, menandakan bahwa sang suami di seberang sana sedang mengalami kepanikan tingkat tinggi setelah melihat kelakuan bejat keluarganya. Rania, demi Allah, aku benar-benar tidak tahu kalau Dani senekat itu. Tolong jangan dilaporkan ke polisi dulu, aku akan langsung pulang sekarang juga untuk menyelesaikan ini. Suara Mas Evan terdengar sangat panik dan bergetar hebat di ujung telepon, diselimuti rasa malu yang teramat sangat sebagai seorang kepala keluarga. Aku hanya mendengarkan suaranya dengan helaan napas panjang di balik jilbab pashmina soft pinkku, sama sekali tidak tersentuh oleh rasa panik yang sedang melanda dirinya akibat ulah ibunya sendiri. Aku tunggu kamu di rumah dalam waktu 30 menit, Mas. Jika kamu terlambat, jangan salahkan aku jika besok pagi wajah adikmu sudah terpajang di mading polsek, jawabku dingin lalu memutuskan sambungan secara sepihak. Aku berjalan menuju sofa bludru mewah di ruang tamu, duduk dengan anggun sembari melipat kedua kaki dan bersedekap dada, menikmati keheningan ruangan yang sebentar lagi akan kembali menjadi arena pertarungan harga diri. Di dalam benakku, aku tahu bahwa Ibu Ambar pasti tidak akan tinggal diam setelah rencana Dani gagal, dan dia pasti akan mengerahkan seluruh drama air matanya untuk menekan Mas Evan agar berbalik melawanku. Namun, dengan 2 sertifikat rumah mewah yang berada di bawah kendaliku, aku sudah bersiap memukul mundur siapa saja yang berani mengusik kedamaian hidupku, termasuk jika pernikahan yang baru berusia seumur jagung ini harus menjadi taruhannya. Tepat 25 menit setelah telepon ditutup, suara decitan ban mobil Mas Evan terdengar sangat keras di depan pagar halaman, menandakan sang suami benar-benar memacu kendaraannya seperti orang kesetanan. Pintu utama rumah mewah ini terbuka dengan kasar, menampilkan sosok Mas Evan yang datang dengan napas terengah-engah. Dasi kantornya sudah dilonggarkan, dan wajah manisnya tampak sangat kusut berantakan.
Namun, kejutan tidak berhenti di situ karena di belakang punggung suamiku, sosok Ibu Ambar melangkah masuk dengan wajah yang sengaja ditekuk sedih, masih setia dengan daster batik dan bergo instan mencoloknya yang tampak berantakan. Dani pun ikut mengekor di paling belakang, berjalan menunduk seperti ayam sayur yang kehilangan taringnya setelah tertangkap basah membawa tukang kunci siang tadi. "Rania, tolong jelaskan padaku, kenapa kamu tega sekali mengancam akan memenjarakan adik iparmu sendiri ke polisi?" Seru Mas Evan langsung membuka konfrontasi begitu kakinya menginjak lantai marmer ruang tamu. Suaranya bergetar antara rasa malu dan kepanikan yang bercampur aduk. Aku tetap duduk dengan tenang di atas sofa beludru empuk, membetulkan letak jilbab pashmina soft pinkku dengan gerakan yang sangat santai tanpa menunjukkan kepanikan sedikit pun di hadapan mereka bertiga. Pakaian modern berupa blus ketat dan high-waist palazzo pants pastel yang membungkus sempurna tubuh body goalsku tetap membuatku terlihat anggun sekaligus sangat berwibawa sebagai pemilik sah dari rumah ini. Sebelum aku sempat menjawab, Ibu Ambar langsung menghempaskan tubuh paruh bayanya ke sofa seberang sambil mulai terisak histeris, menutupi wajah ketusnya dengan kedua telapak tangan yang dipenuhi cincin emas. "Ya Allah, Evan, lihatlah bagaimana menantu pilihanmu ini memperlakukan keluarga kita seperti sekelompok kriminal di kompleks elit ini," ratap Ibu Ambar dengan suara melengking yang sengaja dibuat-buat agar terdengar merana. "Dani itu cuma mau melihat-lihat rumah kosong di sebelah, tapi istrimu yang baru berumur 25 tahun ini malah meneriakinya sebagai pencuri dan mengancam akan menjebloskannya ke penjara," lanjutnya sembari melirik tajam ke arahku dari sela-sela jarinya. Dani ikut mengangguk cepat, mencoba memperkuat kebohongan ibunya dengan memasang wajah paling melas sedunia di depan kakak laki-lakinya. "Iya Mas, aku bersumpah tidak ada niat mencuri, aku cuma mau membersihkan halaman rumah itu karena mengira Kak Rania sudah mengizinkan kita memakainya," dusta pemuda 22 tahun itu dengan nada suara yang bergetar pura-pura ketakutan. Mendengar untayan kebohongan yang dirancang begitu rapi namun sangat murahan itu, aku hanya menyunggingkan senyum tipis penuh sindiran di wajah imutku, sama sekali tidak merasa perlu untuk memotong pembicaraan mereka dengan emosi yang meledak-ledak. Mas Evan menoleh ke arahku dengan pandangan mata yang dipenuhi beban mental yang teramat berat, seolah memohon agar aku mengalah demi meredakan ketegangan keluarga ini. "Rania, sudahlah. Dani kan sudah meminta maaf, dan dia juga belum sempat merusak apapun di rumah sebelah. Bisakah kita selesaikan ini secara kekeluargaan saja tanpa membawa-bawa polisi?" tanya Mas Evan dengan nada memelas, mencoba menggunakan posisinya sebagai suami untuk melunakkan ketegasanku yang dia kira bisa disetir dengan mudah. Aku menarik napas dalam-dalam, menegakkan posisi dudukku hingga siluet tubuhku yang proporsional memancarkan aura ketegasan seorang wanita mandiri yang tidak bisa digertak oleh siapapun. "Mas Evan, jika adikmu hanya ingin melihat-lihat atau membersihkan halaman, lalu untuk apa dia membawa seorang tukang kunci profesional di siang bolong?" tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang namun berbobot telak, seketika memecah keheningan ruangan dan menghentikan tangisan palsu Ibu Ambar dalam sekejap. Aku mengambil ponselku, lalu memutar rekaman video siang tadi dengan volume penuh, memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana Dani memerintahkan tukang untuk membongkar paksa gembok pagar rumahku. Suara rekaman video yang menggema di ruang tamu mewah itu membuat wajah Dani seketika berubah menjadi merah padam karena malu, sementara Mas Evan hanya bisa terbelalak membisu menatap bukti nyata kelancangan adiknya yang tidak bisa dibantah lagi. Ibu Ambar yang menyadari kedok kebohongannya runtuh kembali, langsung mengubah taktik dramanya dengan berkacak pinggang di atas sofa, menatapku dengan sorot mata penuh kebencian yang amat mendalam. "Halah, cuma gembok pagar saja diributkan sampai sebegininya. Lagi pula kamu itu punya 2 rumah mewah, Rania.
Apa salahnya kalau satu rumah itu diberikan untuk adik iparmu daripada kosong tidak terpakai? Bentak Ibu Ambar dengan urat leher yang menegang kencang. Kalimat serakah yang keluar dari mulut ibu mertuaku itu benar-benar menjadi puncak batas kesabaranku malam ini, membuatku langsung bangkit berdiri tegak tepat di hadapan mereka bertiga. Sambil menyilangkan tangan di depan dada, aku melempar pandangan mata yang sedingin es lurus ke dalam manik mata tua Ibu Ambar yang penuh ketamakan itu. Salahnya adalah karena rumah itu dibeli dengan uang dan keringat ibu kandung saya, bukan hasil memeras orang lain seperti yang sedang ibu lakukan sekarang. Jawabku dengan suara yang lantang dan menohok, langsung meruntuhkan sisa-sisa harga diri wanita parubaya itu hingga ke dasar bumi. Rania, jaga jilbabmu dan bicaramu, jangan terlalu lancang kepada orang tua. Tegur Mas Evan dengan nada tinggi, tampaknya egonya sebagai anak tertua kembali terusik karena melihat ibunya ditelanjangi keserakahannya di depan matanya sendiri. Namun, teguran suamiku itu justru membuat senyuman tipis di wajah manisku semakin melebar, sebuah senyuman penuh ketegasan yang menandakan bahwa aku sama sekali tidak takut kehilangan pernikahan ini jika harus mengorbankan harga diriku. Saya menjaga bicara saya sesuai dengan perbuatan ibu dan adikmu, Mas Evan, ujarku sambil berjalan perlahan menuju meja rias di sudut ruangan, mengambil sebuah map tebal berisi sertifikat asli kepemilikan kedua rumah tersebut. Aku kembali ke tengah ruangan, lalu melemparkan map itu ke atas meja kopi tepat di hadapan Mas Evan dengan bunyi dentuman yang cukup keras hingga membuat mereka semua tersentak kaget. Di dalam map itu ada sertifikat atas nama saya pribadi, dan di bawahnya ada surat perjanjian pranikah yang kita tanda tangani bersama, yang menyatakan bahwa seluruh harta bawaan dan hibah tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun, termasuk oleh suamiku sendiri. Pungkasku telak, membuat ruang tamu itu seketika berubah menjadi sunyi senyap seperti kuburan. Ruang tamu yang semula dipenuhi perdebatan sengit itu seketika berubah menjadi sunyi senyap, bahkan suara helaan napas pun terdengar begitu jelas. Mas Evan menatap map tebal di atas meja kopi dengan pandangan mata yang kosong, wajah manisnya mendadak pias seolah seluruh pasokan darah di tubuhnya menguap dalam sekejap. Dia tentu tidak lupa dengan selembar kertas bermeterai yang kami tanda tangani bersama beberapa hari sebelum akad nikah dilangsungkan, sebuah benteng hukum yang sengaja disiapkan oleh ibuku untuk melindungi aset-asetku. Di balik hijab pashmina soft pinkku, aku menatap mereka bertiga dengan pandangan dingin, merapikan letak blus ketat pastelku yang tetap membungkus sempurna lekuk tubuh ideal yang selalu kujaga dengan penuh rasa percaya diri. Ibu Ambar yang belum paham mengenai kekuatan hukum dari surat tersebut, langsung mendengus kencang sambil membetulkan letak bergo instannya yang miring karena gerakan kasarnya semalam. Dengan rentengan gelang emas yang gemerincing di pergelangan tangannya, dia menunjuk map itu dengan tatapan meremehkan yang teramat kentara. Surat apa itu? Jangan sok menakut-nakuti ibu dengan kertas-kertas tidak berguna seperti itu, Rania. Di dalam agama dan adat, apa yang menjadi milik istri itu juga harus bisa dinikmati oleh keluarga suami. Cerocosnya dengan nada suara yang sengaja ditinggikan, mencoba menutupi kegelisahan yang mulai merayap di hatinya. Ibu, tolong diam. Potong Mas Evan dengan suara yang bergetar hebat, nyaris seperti bisikan frustrasi yang syarat akan rasa malu mendalam. Tangannya yang gemetar perlahan membuka map tebal tersebut, membaca baris demi baris kalimat hukum yang tertera di atas kertas putih bersih berlogo kantor notaris terkenal di Indonesia itu. Dani yang duduk di pojok sofa ikut melongokkan kepalanya. Wajah manjanya tampak kebingungan melihat reaksi kakak laki-lakinya yang mendadak ciut dan tidak berkutik sama sekali setelah membaca isi dokumen tersebut. Aku melipat kedua tangan di depan dada, mempertahankan posisi berdiri tegak yang anggun namun sangat mengintimidasi tepat di hadapan mereka bertiga.
Wajah manis dan imutku sama sekali tidak menyiratkan keraguan, berganti dengan ekspresi ketegasan mutlak dari seorang wanita muda berusia 25 tahun yang tahu betul cara mempertahankan haknya. Silakan dibaca dengan lantang, Mas Evan, agar ibumu yang terhormat ini tahu bahwa keserakahannya sama sekali tidak berlaku di atas hukum negara ini, ujarku dengan nada suara yang sangat tenang namun setiap katanya menghunjam telak ke ulu hati mereka. Di dalam surat ini tertulis bahwa seluruh harta yang diperoleh masing-masing pihak, baik sebelum maupun selama pernikahan melalui hibah atau warisan, tetap menjadi hak milik mutlak pribadi. Ucap Mas Evan dengan suara yang terbata-bata, membacakan poin utama perjanjian pranikah kami dengan wajah yang semakin memerah karena menahan malu. Dan, pihak lain tidak memiliki hak sedikit pun untuk menuntut, menguasai, atau memindahtangankan aset tersebut tanpa persetujuan tertulis dari pemilik sah. Lanjutnya, membuat kalimat itu menggema di ruang tamu mewah kami bagai sebuah vonis mati bagi rencana licik mereka. Ibu Ambar seketika ternganga lebar, matanya membelalak tidak percaya menatap anak sulungnya yang kini tertunduk lesu, seperti kehilangan seluruh energinya. Daster batik bermotif ramainya tampak berguncang seiring dengan deru napasnya yang memburu kasar karena rasa syok yang teramat sangat mendengarkan kenyataan pahit itu. Artinya, kita benar-benar tidak bisa mengambil rumah di sebelah itu, Evan? Kamu sebagai suaminya sama sekali tidak punya kuasa atas harta perempuan ini. Tanya Ibu Ambar dengan nada suara yang melengking panik, mulai menyadari bahwa impian instan untuk memanjakan Dani telah hancur berkeping-keping. Tidak bisa, Ibu. Jika kita nekat mengganggu gugat rumah itu, Rania bisa menuntut kita secara hukum, dan aku tidak punya kekuatan apapun untuk membelamu. Bentak Mas Evan akhirnya, meluapkan seluruh rasa frustrasi dan kekecewaannya yang selama ini dia tahan di depan ibu kandungnya sendiri. Dani yang mendengar hal itu langsung menyandarkan punggungnya dengan lemas ke sofa, meremas ujung kaos oblongnya dengan wajah yang berubah pucat pasi, karena ketakutan setengah mati jika harus berurusan dengan pihak berwajib. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh kemenangan yang sengaja kuperlihatkan tepat di depan wajah ibu mertuaku yang kini tampak sangat kuyu dan kehilangan taringnya. Nah, sekarang semuanya sudah jelas, bukan? Jadi, tindakan Dani siang tadi yang membawa tukang kunci untuk membongkar pagar rumah saya sudah masuk ke dalam ranah kriminal murni, yaitu percobaan pencurian dan perusakan aset orang lain. Ujarku dengan nada yang teramat manis namun berujung sangat menohok, membuat Dani langsung gemetar ketakutan di sudut ruangan. Ibu Ambar yang merasa harga dirinya sebagai orang tua telah diinjak-injak sampai ke titik terendah, langsung bangkit berdiri dengan kasar dari atas sofa bludru mewah milikku. Wajah ketusnya kini dipenuhi guratan rasa bersalah sekaligus dendam yang amat mendalam karena gagal mendapatkan apa yang dia inginkan dari menantu mudanya ini. Kamu benar-benar wanita yang kejam dan licik, Rania. Kamu sengaja menjebak anakku dengan surat sialan ini sejak awal. Ayo Dani, kita pergi dari rumah terkutuk ini. Teriaknya dengan suara parau menahan rasa malu yang sudah menjalar hingga ke lehernya. Aku berjalan perlahan menuju pintu utama, membukanya lebar-lebar dengan gerakan anggun seolah mengusir secara halus para benalu yang sudah mengotori ketenangan rumah baruku malam ini. Pintu keluar terbuka lebar, Ibu. Dan ingat sampaikan pada Dani, jika sampai besok pagi saya masih melihat wajahnya berkeliaran di sekitar pagar rumah keduaku, surat laporan polisi yang sudah saya siapkan malam ini akan langsung meluncur ke meja penyidik tanpa kompromi. Pungkasku dengan pandangan mata yang lurus dan sedingin es, memastikan mereka tahu bahwa wanita berhijab di hadapan mereka ini tidak akan pernah bisa digertak dengan cara apapun. Langkah kaki Ibu Ambar dan Dani yang terburu-buru meninggalkan teras rumah terdengar bagai musik yang paling merdu di telingaku malam itu. Dari ambang pintu utama yang terbuka lebar,
Aku menyaksikan punggung kedua benalu itu menjauh dengan langkah gontai di bawah temaram lampu jalan kompleks elit Indonesia ini. Daster batik Ibu Ambar yang melambai ditiup angin malam dan kaos oblong Dani yang tampak kusut melambangkan hancurnya kesombongan keluarga besar yang mengira bisa menindas menantu muda sepertiku. Setelah bayangan mereka benar-benar hilang di belokan jalan, aku menutup pintu jati besar itu dengan pelan namun mantap, mengunci rapat-rapat segala bentuk drama dan manipulasi dari luar. Aku membalikkan badan, menyandarkan punggungku pada daun pintu sembari membetulkan letak jilbab pashmina soft pinkku yang tetap rapi membingkai wajah manisku. Pandanganku tertuju lurus pada Mas Evan yang masih duduk termenung di sofa beludru. Wajah manisnya tertelungkup di antara kedua telapak tangannya, memancarkan aura frustrasi dan penyesalan yang mendalam. Di usiaku yang baru 25 tahun, aku tahu betul bahwa menyelamatkan aset dari rongrongan mertua hanyalah setengah dari perjuangan, karena setengahnya lagi adalah memastikan suamiku tidak menjadi duri dalam daging di rumah tangga kami sendiri. Dengan langkah yang tenang, pakaian modern pastelku yang pas di badan berayun anggun memperlihatkan siluet tubuh ideal yang selalu kujaga dengan penuh kedisiplinan. Mas Evan, panggilku dengan suara yang jernih, datar, dan tanpa emosi yang meledak-ledak, memecah keheningan ruang tamu mewah kami yang berlantai marmer mengilat. Mas Evan perlahan mengangkat wajahnya, menatapku dengan sepasang mata yang tampak sembab dan dipenuhi rasa bersalah yang teramat besar, sebagai seorang kepala keluarga yang gagal mendidik adiknya. Dia menggeser posisi duduknya, seolah-olah ruang tamu yang luas ini mendadak terasa begitu sempit dan menghimpit harga dirinya setelah kebenaran hukum pranikah kami terungkap telak. Rania, aku benar-benar minta maaf, aku tidak tahu harus menaruh mukaku di mana lagi di depanmu dan Ibu Ratna, ucap Mas Evan dengan suara yang parau dan bergetar hebat, menatap map tebal berisi perjanjian pranikah kami yang masih tergeletak di atas meja. Aku berjanji, detik ini juga aku tidak akan pernah mengizinkan ibu atau Dani mencampuri urusan harta bendamu lagi, bahkan untuk menginjakkan kaki di teras rumah ini pun tidak akan kuperbolehkan tanpa izinmu. Lanjutnya dengan kalimat yang syarat akan ketegasan baru yang selama ini tidak pernah dia tunjukkan. Aku berjalan mendekat, lalu duduk di sofa tunggal yang berada tepat di seberangnya, menyilangkan kaki dengan anggun sembari bersedekap dada di depan suamiku sendiri. Wajah imutku tidak menunjukkan kelembutan yang biasa dia lihat, melainkan sebuah ekspresi ketegasan mutlak yang menandakan bahwa aku sedang memegang kendali penuh atas masa depan pernikahan kami. Janji itu mudah diucapkan, Mas. Tapi aku butuh bukti nyata karena hari ini adikmu sudah melintasi batas hukum dengan mencoba membongkar properti pribadi milikku, sahutku menohok langsung pada inti masalah. Mas Evan mengangguk cepat, mengambil ponselnya dengan gerakan yang terburu-buru seolah ingin membuktikan bahwa dia tidak main-main dengan ucapannya malam ini. Di hadapanku, dia langsung menelepon Ibu Ambar dengan mode speaker yang sengaja dihidupkan agar aku bisa mendengar setiap untai kata yang keluar dari mulutnya. Begitu panggilan tersambung, suara ketus Ibu Ambar langsung terdengar memekik telinga, namun Mas Evan dengan cepat memotongnya dengan nada suara yang barangkali belum pernah didengar oleh ibunya sendiri selama 22 tahun ini. Ibu, dengar baik-baik, mulai besok Dani harus keluar dari rumah kontrakan dan mencari pekerjaan murni dengan keringatnya sendiri. Aku tidak akan lagi mengirimkan uang jatah bulanan untuk memanjakan kemalasannya. Tegas Mas Evan dengan urat leher yang menegang kencang, membuat suara di seberang telepon seketika terbungkam 1000 bahasa. Dan jika ibu atau Dani berani mendekati rumah Rania lagi, aku sendiri yang akan mengantarkan Dani ke kantor polisi tanpa perlu menunggu Rania yang bertindak. Tambahnya berapi-api sebelum langsung mematikan sambungan telepon secara sepihak.
Aku menyunggingkan senyum tipis yang syarat akan kepuasan di balik hijabku, melihat bagaimana ketegasanku akhirnya berhasil memaksa suamiku untuk keluar dari zona nyamannya dan berdiri di pihak yang benar. Tindakan berani Mas Evan malam ini membuktikan bahwa dia masih memiliki harga diri sebagai seorang laki-laki, dan dia sadar bahwa kehilangan istri mandiri dan cerdas sepertiku adalah kerugian terbesar dalam hidupnya. Ruang tamu yang tadinya mencekam perlahan mulai terasa lebih lega, bersih dari aura ketamakan dan energi negatif yang dibawa oleh ibu mertuaku beberapa jam yang lalu. Mas Evan meletakkan ponselnya kembali ke atas meja, lalu menatapku dengan pandangan mata yang penuh harap, seolah menanti keputusan akhir dari hakim yang sedang mengadili jalannya rumah tangga ini. Bagaimana, Rania? Apakah tindakan tadi sudah cukup untuk membuktikan bahwa aku berada di pihakmu dan menghormati seluruh hak milikmu? Tanyanya dengan nada suara yang melunak, mencari sedikit celah pengampunan dari balik wajah manis istri mudanya yang baru berumur 25 tahun ini. Aku bangkit berdiri dari sofa beludru, merapikan lipatan high-waist palazzo pantsku yang anggun, lalu melangkah perlahan menuju jendela kaca besar untuk memandangi rumah keduaku yang berdiri aman di sebelah kanan. Untuk malam ini, tindakanmu sudah cukup membungkam mereka, Mas Evan, jawabku sembari membalikkan badan dan melempar senyum manis yang tulus untuk pertama kalinya sejak badai ini dimulai. Tapi ingat, ini adalah kesempatan pertama sekaligus terakhir yang kuberikan, karena di dalam kamus hidupku, tidak ada ruang bagi siapapun yang mencoba mengusik harga diriku dan pemberian ibuku. Pungkasnya mantap, bersiap menyambut hari esok dengan kemenangan yang mutlak. Sinar mentari pagi yang cerah merekah di langit Indonesia, menembus kaca jendela besar dan membanjiri ruang tamu mewah kami dengan cahaya keemasan yang hangat. Aku berdiri di balkon lantai 2 rumah utamaku, menghirup napas dalam-dalam menikmati udara pagi yang segar tanpa ada lagi beban mental yang menggelayuti pundak. Di usiaku yang baru menginjak 25 tahun, aku telah berhasil melewati badai besar rumah tangga dan keluar sebagai pemenang mutlak berkat ketegasan yang tak pernah berkompromi. Jilbab pashmina soft pink yang kulilit rapi berkibar lembut di tiup angin pagi, berpadu serasi dengan blus ketat pastel yang memperlihatkan lekuk tubuh ideal yang selalu kujaga dengan penuh rasa percaya diri. Dari atas balkon ini, pandanganku beralih ke halaman rumah keduaku yang berada tepat di sebelah kanan, berdiri megah dan anggun dengan pagar besi hitam yang kini terpasang gembok baru yang jauh lebih kokoh. Tidak ada lagi sosok Dani yang mengintai dengan kaos oblong kusutnya, dan tidak ada lagi bayangan daster batik Ibu Ambar yang datang membawa aura ketamakan yang merusak suasana. Rumah itu kini sepenuhnya aman di bawah kendali hukumku, menjadi bukti nyata bahwa seorang wanita muda berhijab tidak bisa diremehkan atau ditindas begitu saja oleh mertua yang tidak tahu diri. Mas Evan berjalan perlahan mendekatiku di balkon, membawakan secangkir teh melati hangat kegemaraanku dengan senyuman manis yang kini tampak tulus tanpa beban rasa bersalah lagi. Dia berdiri di sampingku, mengenakan kemeja kantornya yang rapi, lalu menatapku dengan sorot mata yang dipenuhi rasa kagum dan rasa hormat yang teramat mendalam terhadap keteguhan sikapku. "Pagi, Rania. Ini teh hangat untuk istriku yang luar biasa cerdas," ucapnya dengan lembut sembari menyerahkan cangkir keramik putih itu ke dalam genggaman tanganku yang lentik. "Terima kasih, Mas Evan," jawabku sembari melempar senyum manis terbaikku, menerima cangkir tersebut lalu menghirup aromanya yang menenangkan jiwa. Hubungan kami yang sempat mendingin akibat badai konfrontasi beberapa hari lalu kini perlahan-lahan mulai menghangat kembali dengan fondasi yang jauh lebih kuat dan sehat. Mas Evan telah membuktikan ucapannya semalam. Dia benar-benar memotong seluruh jalur manja adiknya dan menegaskan batas suci pernikahan kami di hadapan ibu kandungnya sendiri tanpa ada keraguan lagi.
Ponselku yang berada di saku high-waist palazzo pants pastel mendadak bergetar, menampilkan sebuah notifikasi pesan masuk dari pengacara pribadi keluarga ibuku yang mengurusi masalah hukum. Pesan itu mengonfirmasi bahwa surat peringatan resmi, somasi, terkait percobaan perusakan aset sudah dikirimkan dan diterima langsung oleh pihak Dani pagi ini sebagai gertakan hukum terakhir. Senyuman tipis penuh kemenangan kembali terukir di wajah imutku, memastikan bahwa pemuda 22 tahun yang malas itu akan gemetar ketakutan sepanjang hari dan tidak akan pernah berani menginjakkan kakinya di kompleks elit ini lagi. Tadi pagi ibu meneleponku lagi, Rania. Suaranya terdengar sangat lesu dan dia menangis menyesali keputusannya yang sudah keterlaluan pada kita. Ujar Mas Evan perlahan, memberikan laporan harian dengan jujur tanpa ada yang ditutupi sedikit pun dariku. Ibu bilang Dani akhirnya mau mendaftar lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan logistik karena sadar aku tidak akan memberinya uang jatah bulanan lagi. Lanjutnya sembari mengelus lembut pundakku yang tertutup kain pashmina modern. Aku hanya mengangguk tenang sembari menyesap teh melatiku perlahan, tidak merasa perlu untuk bersorak gembira atau menunjukkan rasa iba yang berlebihan atas nasib mertuaku tersebut. Bagiku, air mata penyesalan Ibu Ambar adalah konsekuensi logis dari keserakahan yang dia tanam sendiri saat nekat meminta aset yang bukan menjadi hak miliknya dengan cara memaksa. Biarlah kejadian ini menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga bagi mereka sekeluarga, agar di masa depan mereka tahu cara menghormati hak milik dan harga diri orang lain. Langkah kaki kami kemudian bergerak turun menuju lantai 1, bersiap untuk memulai aktivitas masing-masing di hari yang baru dengan semangat yang membumbung tinggi. Aku berjalan dengan langkah yang anggun namun penuh penekanan di atas lantai marmer yang mengilat, memancarkan aura seorang wanita muda mandiri kelas atas yang sukses mempertahankan martabatnya. Di atas meja rias, map tebal berisi 2 sertifikat rumah mewah dan surat perjanjian pranikah kami masih tersimpan dengan rapi, menjadi saksi bisu kemenangan hukum yang mutlak. Sebelum Mas Evan berangkat ke kantor, dia menyempatkan diri untuk mencium keningku dengan takzim di depan pintu utama, sebuah kecupan yang syarat akan janji setianya untuk selalu menjagaku dari segala gangguan luar. Aku berangkat kerja dulu ya Rania. Jaga rumah kita baik-baik, dan terima kasih sudah mengajariku arti ketegasan yang sesungguhnya dalam hidup ini, bisiknya dengan penuh ketulusan sebelum melangkah masuk ke dalam mobil SUV hitamnya. Aku melambaikan tangan dengan senyum manis, melepas kepergian suamiku yang kini telah berubah menjadi sosok kepala keluarga yang jauh lebih dewasa dan bertanggung jawab. Setelah mobil Mas Evan menghilang di balik gerbang kompleks, aku berdiri sendirian di teras rumah megahku, menatap hamparan taman hijau yang asri dengan perasaan puas yang luar biasa. Jawaban menohok yang kuberikan beberapa hari lalu telah meruntuhkan kesombongan mertua, mendisiplinkan adik ipar yang malas, sekaligus menyelamatkan masa depan pernikahan dan aset berhargaku dari kehancuran. Sebagai wanita Indonesia yang muda, cantik dan mandiri, aku telah membuktikan pada dunia bahwa di balik kelembutan hijab ini, terdapat kekuatan besar yang tidak akan pernah bisa ditindas oleh siapapun.